Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Apakah kalian sudah hadir semua? Sudah, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita bernyanyi dan berdoa. Saya undang kalian semua untuk berdiri. Ada yang bisa mimpin lagu dan doa di sini? Ya, silakan maju ke depan. Baik teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi Yesus kekasih jiwaku, 3, 2 ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, dirikan nama-Mu. Ku puji dengan secapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, terima kasih atas anugerah kepada kami. Kami tadi apa? Kami percaya dengan kebenaran kami, mengajarkan belas kasih kepada kami. Ya Pak, semoga nanti akan kami membantu kau sebagai kami apa? Semoga kami menyapa, bisa kami mengapa? Semoga Allah memberkati kami dan menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Ya Allah, juga berkati guru kami ini apa? Semoga kami mengajarkan dengan baik, supaya kami bisa mengerti dan memahami apa yang diberikan kepada kami Pak. Ya Pak, hanya ini yang menasungkan kami serahkan kebenaran melalui keterangan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan kembali ke tempat. Baik anak-anak kami sekalian, saya absen dulu ya. Dengarkan namanya ya. Marlius Laia, Hadir Bu. Erika Laia, Ansel Laia, Noverman Laia, Ivandi Giawa, Risna Giawa, Sari Manduru, Asna Wama, Yanti Giawa, Perubahan Halawa, Yamabudin Duru, Kesadaran Giawa, Denisman Giawa, Ridokus Gula, Rival Giawa. Ya baik, berarti semua hadir. Baik, terima kasih. Sekarang kita masuk dalam materi kita ya. Materi kita pada saat ini adalah tentang tradisi suci. Tradisi suci, yaitu tradisi suci. Jadi apa itu tradisi suci? Ada yang tahu? Oh, kita lihat pengertian tradisi suci. Tradisi kita lihat berasal dari kata Latin yaitu tradition. Tradition yang berarti diteruskan. Ini mengarah pada suatu yang telah dilakukan untuk sejak lama menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Dalam hal ajaran,
tradisi dipahami sebagai penerus ajaran dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam karya dan pengajarannya untuk mewartakan kerajaan Allah, Yesus memulai suatu tradisi sendiri. Inilah tradisi Yesus. Ia memanggil dan mendidik para rasul untuk menjadi saksi atas hidup, karya, dan pewartaannya. Selanjutnya, Yesus mengutus mereka untuk menyampaikan apa yang sudah mereka terima kepada seluruh bangsa. Jadi itulah salah satu tradisi suci ini. Jadi materi pembelajaran kita pada saat ini tujuannya adalah agar kalian mampu memahami tradisi suci sebagai salah satu sumber untuk mengenal Yesus dan dasar iman Kristiani, serta bersikap responsif dan proaktif dalam mengembangkan ajarannya sehingga semakin mencintai tradisi suci dan menghidupkannya dalam hidup sehari-hari. Jadi itulah tradisi suci. Kita lihat apa itu tradisi menurut kitab suci. Yaitu kita lihat tradisi menurut kitab suci. Ada yang bawa kitab suci? Tidak ada. Jadi Ibu bacakan saja di depan ini ya. Kita lihat Yohanes pasal 21 ayat 24 sampai 25. Dengarkan ya. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semua ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jadi itulah isi dari tradisi menurut kitab suci. Jadi contoh tradisi-tradisi dalam gereja Katolik. Ada beberapa contoh tradisi-tradisi dalam gereja Katolik. Ini dia. Salah satunya adalah ini. Masa Advent. Masa Advent. Kedua, perayaan Natal. Ini dia, perayaan Natal. Ketiga, Jalan Salib. Jalan Salib. Keempat, perayaan masa Prapaskah. Dan terakhir, Trihari Suci yang terdiri dari Kamis, Jumat Agung, Sabtu Suci. Ya, betul. Jadi itulah contoh-contoh yang kita teruskan sampai saat ini. Ada beberapa contoh tadi ya. Mulai dari apa tadi? Masa Advent. Kelahiran atau masa baru Jalan perayaan baru Trihari. Berapa tadi? 3. Kamis, Jumat Agung, Sabtu,
Jadi, baik anak-anak, setelah saya jelaskan materi semua, mari kita masuk dalam kelompok. Saya minta kalian bentuk 2 kelompok ya. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Ya. Oke. Baik, nanti dengarkan dulu kelompok 1 dan tenang dulu ya. Kelompok 1 dan kelompok 2 dengarkan. Kalau saya berikan waktu untuk kelompok 5 menit. Jadi satu kelompok nanti kalau sudah siap dipresentasikan di depan. Begitu juga nanti kelompok 2. Ya, saya bagikan kerja kelompoknya ya, diskusi kelompoknya. Hanya 1 orang saja ya. Ini kelompok 2 kan? Iya, Bu. Ini kalian kerjakan ya. Iya, Bu. Kelompok 2. 1, Bu. Kelompok 1 ini ya. Jadi sekarang saya berikan waktu untuk mulai diskusi kelompok ya. Ayo, masih semangat? Iya, bagus. Silakan diskusi bersama teman-temannya ya. Ya, Bu. Ya, silakan diskusikan bersama temannya.
Bagaimana kelompok? Laki, Bu. Ya, silakan. Bagaimana kelompok 1? Sudah siap? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Baik. Karena sudah siap semua diskusi kelompoknya, dari kelompok 1 saya minta satu orang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Siapa? Ya, maju ke depan. Asna Wauma, silakan maju ke depan. Baik, saya akan membaca hasil presentasi kami saat ini. Kelompok 1, pernyataan tentang masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus yang tidak ditulis dalam kitab. Karena tradisi suci dan para murid hanya menuliskan hal-hal yang penting dalam mewujudkan umat Kristiani. Baik, terima kasih. Hanya itu saja penjelasan kami dari kelompok 1. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat teman kita. Silakan ke belakang. Sekarang untuk kelompok 2. Silakan maju ke di depan. Baik, saya akan melaporkan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Itu contoh salah satu tradisi suci yang sampai saat ini masih dihidupi dengan gereja Katolik. Contohnya yaitu masa Natal, Jalan Salib, perayaan masa Paskah, Trihari Suci. Hanya ini, terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok. Baik, masih semangat? Silakan dulu berdiri ya, biar jangan tegang ya. Baik, kita buat yel-yel dulu ya. Sini, dengarkan Ibu. Tepuk selamat pagi, tepuk selamat siang, tepuk selamat malam. Tepuk selamat siang, tepuk selamat malam, tepuk selamat pagi. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Baik, jadi semua
hasil diskusi yang anak-anak kami presentasikan di depan itu semua benar. Bahwa contoh-contoh dari salah satu tradisi suci dalam gereja Katolik adalah telah dipresentasikan atau dikerjakan dalam diskusi kelompok dari teman-teman kita tadi ya, anak-anak kami semuanya. Yang dikatakan apa arti ungkapan masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus hanya tidak tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus dituliskan. Di situ dikatakan banyak hal-hal yang diperbuat oleh Yesus. Banyak hal-hal yang diperbuat oleh Yesus diajarkan kepada kita, ada juga yang tidak tertulis. Yesus melakukan dan mengajarkan jauh lebih banyak hal-hal daripada yang berhasil dicatat. Kenapa? Kalau dimuat dalam kitab suci itu tidak selesai sampai atau tidak muat dalam kitab suci. Seperti contoh tadi dari salah satu tradisi suci gereja, masa Natal. Masa Advent. Apa itu masa Advent? Apa itu masa Advent? Yaitu masa kedatangan atau kelahiran, masa penantian. Bagi kita orang Kristen menyambut kelahiran Yesus Kristus. Apa itu masa Natal, perayaan Natal? Yaitu memperingati kelahiran Yesus Kristus, yang merupakan simbol dan harapan menjadi perayaan budaya universal. Ada di situ tradisi kita kalau sampai hari Natal kita buat apa? Pohon Natal. Apalagi yang kita tukar kado Natal. Jadi itu tradisi kita dalam gereja Katolik. Memang itu dari dulu sejak para rasul. Jadi kita teruskan sebagai generasi penerus. Baru jalan salib. Apa tadi jalan salib? Merenungkan penderitaan Yesus. Merenungkan penderitaan Yesus Kristus dengan mengikuti 14 peristiwa. Apa itu 14 peristiwa? 14 peristiwa jalan salib. Di mana di situ dari peristiwa jalan salib, dari penghakiman hingga sampai ke pemakaman Yesus. Apa itu perayaan masa Paskah? Pasti tahu itu semua ya. Apa itu masa perayaan Paskah? Ada yang tahu dari siswa kami? Kelompok 1? Kelompok 2? Yaitu merayakan kebangkitan Yesus Kristus dari kematian, yang melambangkan kemenangan Kristus atas dosa-dosa manusia. Jadi itulah tradisi-tradisi yang sampai sekarang kita teruskan. Baru apa itu ketiga hari suci? Apa tadi? Pertama, apa itu Jumat Agung? Jumat Agung.
yaitu memperingati wafatnya Yesus Kristus di kayu salib, yang melambangkan pengorbanan Yesus demi dosa-dosa kita manusia. Demi dosa-dosa kita manusia. Apa itu? Satu lagi tadi? Kamis putih. Apa Kamis putih? Yaitu mengenang perjamuan terakhir terhadap ke-12 murid Yesus. Lalu mulai dari situ ia ditangkap dan disalibkan. Apa itu? Sabtu Suci. Apa Sabtu Suci? Yaitu penghormatan terhadap kematian Yesus Kristus. Merenungkan kematian Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Jadi itulah tradisi-tradisi yang masih hidup dari umat Kristiani sampai saat ini, yang kita teruskan sebagai generasi penerus. Kalau kita bawakan dalam budaya daerah, yang kita teruskan saat ini seperti tari moyo, tari baluse, hombo batu. Itu tradisi-tradisi nenek moyang kita dulu. Jadi sampai saat ini masih kita jalankan, masih kita teruskan. Jangan kita hapus itu. Begitu juga dalam tradisi dan dalam Injil Yohanes tadi. Kita diajak untuk meneruskan apa itu tradisi-tradisi yang dilakukan oleh para rasul hingga sampai saat ini kita teruskan. Kita lihat dalam gereja apa lagi yang kita teruskan. Seperti kalau kita masuk dalam gereja. Apa yang kita buat pertama masuk gereja? Yaitu tanda salib. Sesudah sampai di bangku, apa yang kita buat? Berlutut dulu, baru berdoa. Itu tradisi-tradisi dari dulu sampai sekarang. Sampai sekarang kita lakukan itu. Jangan kita hapus itu. Harus kita lakukan. Jadi anak-anak kami sekalian, tradisi-tradisi ini harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing sebagai generasi penerus. Jangan kita hapus, terutama dalam gereja. Seperti tadi yang saya katakan tadi mengenai perayaan Natal, masa Advent, apa tadi lagi? Jumat Agung. Mari kita teruskan sampai ke generasi-generasi berikutnya. Jadi di sini kita diajak melakukan apa yang telah ditradisikan oleh para rasul hingga kita bawa sampai selamanya atau sampai sekarang. Baik, jadi itulah materi kita pada saat ini anak-anak kami tentang diskusi kelompok kita atau tentang pengertian apa itu tradisi suci dalam gereja Katolik. Baik anak-anak kami, kesimpulannya adalah baik mari kita semua sebagai generasi-generasi penerus kita saling menjaga, kita saling menghargai, saling menghormati apa itu yang sudah diterterakan sama kita dari dulu hingga sampai sekarang. Jadi sebagai generasi penerus, mari kita saling sama menjaga
agar semua tradisi-tradisi dari nenek moyang kita teruskan sampai sekarang. Baik anak-anak kami, itu saja materi kita pada saat ini. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Sebagai tugas kita ya, ada tugas kita. Ditulis sudah nomor 1. Jelaskan pengertian tradisi. Nomor 2, apa kaitan kitab suci dengan tradisi? Ketiga, tunjukkan teks kitab suci yang berkaitan dengan tradisi. Keempat, sebutkan contoh tradisi berkaitan dengan pokok iman Kristiani. Jadi itu tugas kita di rumah. Baik anak-anak, sesudah kita selesai materi pembelajaran kita, mari saya undang kalian untuk berdiri. Kita bernyanyi ya. Dalam Yesus kita bersaudara. 1, 2, 3. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena hari yang telah Engkau berikan kepada kami di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu. Kami telah menyelesaikan materi pembelajaran kami pada saat hari ini. Kami mohon kepadamu Tuhan, tanamkanlah dalam hati anak-anak kami semua agar mereka menjadi generasi penerus dari tradisi-tradisi yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami berpisah-pisah dari tempat ini. Kami mohon kepadamu, lindungilah kami. Semoga dalam perjalanan kami dapat kami pulang kembali ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Inilah doa kami Tuhan yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, selamat pagi. Pagi.